Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Farmasi H. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang evaluasi keamanan uji praklinik berdasarkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022. Nah, uji praklinik merupakan tahap penting sebelum obat diuji pada manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan senyawa melalui serangkaian uji toksisitas pada hewan percobaan agar efek samping dan resiko terhadap manusia dapat diminimalkan. Nah, di sini terdapat kasus yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Apa yang dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait toksisitas obat tersebut? Evaluasi toksisitas berdasarkan BPOM nomor 10 tahun 2022, peneliti harus melakukan evaluasi toksisitas obat melalui pengamatan menyeluruh terhadap kondisi dan perilaku hewan uji selama minimal 14 hari, termasuk perubahan pada kulit, sistem saraf, pernapasan, serta tanda-tanda klinis seperti kejang, diare, atau koma. Pemantauan berat badan dilakukan secara berkala sebagai indikator efek toksis sistemik, disertai pemeriksaan patologis makroskopik dan mikroskopik, khususnya pada organ yang menunjukkan kerusakan seperti ginjal. Jika uji toksisitas akut menunjukkan efek toksik yang signifikan, penelitian dilanjutkan ke tahap uji toksisitas subkronik untuk menilai dampak paparan berulang serta potensi pemulihan organ. Hasil dari pengamatan klinis, berat badan, dan histopatologi menjadi dasar penilaian tingkat toksisitas obat serta kelayakan untuk dilanjutkan ke tahap uji klinik atau perlu reformulasi dan penyesuaian dosis. Apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOAEL atau No Observed Adverse Event Level adalah dosis tertinggi pada hewan uji yang tidak menimbulkan efek merugikan dan digunakan sebagai dasar penentuan ambang keamanan obat. Dalam uji praklinik, nilai NOAEL dikonversi menjadi Human Equivalent Dose atau HED menggunakan faktor luas permukaan tubuh antar spesies, kemudian dibagi dengan faktor keamanan yang mengakomodasi perbedaan biologis dan ketidakpastian, sehingga diperoleh dosis awal yang aman dan konservatif untuk uji klinik pada manusia. Mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik itu penting dalam pengembangan obat ini? Nah, evaluasi toksisitas subkronik dan kronik itu bertujuan untuk kita tuh menilai efek toksik akibat paparan berulang dalam jangka menengah hingga jangka yang panjang untuk menentukan organ target, akumulasi senyawa, dan kemungkinan efektivitas dari efeknya. Nah, untuk uji subkronik sendiri bertujuan untuk menilai efektivitas dari jangka menengahnya, sedangkan uji kronik sendiri untuk mengevaluasi efek jangka panjang seperti karsinogenik atau degeneratif. Dari data kedua tersebut, kita dapat gunakan untuk menetapkan uji NOAEL, kemudian untuk menentukan dosis yang aman bagi manusia, sekaligus memahami profil keamanan dan hubungan dosis respon obat sebelum tahap uji klinik. Nah, dari seluruh tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting untuk memahami profil keamanan, mekanisme toksikologi, dan hubungan dosis respon obat guna meminimalkan resiko terhadap pasien. Uji ini menjadi tahap krusial untuk memastikan obat yang dikembangkan aman, efektif, dan layak digunakan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai evaluasi keamanan uji praklinik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.